oleh Yayasan SMA Budi. Yang saya hormati Bapak Dr. Adis Prima Renaldi MM selaku Bidbang SMA Budi Warman. Yang saya hormati Bapak Freddy Rudiana SPD selaku Kepala Sekolah SMA Budi Warman 1. Yang saya hormati Bapak Muhammad Fauzan SPD selaku Wakil Kepala Bagian Kesiswaan SMA Budi Warman 1. Yang saya hormati rekan guru sekalian yang namanya tidak bisa saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat. Dan yang saya banggakan siswa-siswi kelas 10 SMA Budi Warman 1. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Mariatul Kiptia selaku MC pada acara hari ini. Acara presentasi studi kelas 10 SMA Budi Warman 1. Hadirin yang saya hormati, sebelum memulai acara, marilah mengucapkan lafal basmalah terlebih dahulu. Perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan, kedua, sambutan-sambutan, yang ketiga, presentasi kelompok, dan yang terakhir, penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan kegiatan di SMA Budi Warman 1. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Ahyar Simahming MPD selaku Wakabak Yayasan Pendidikan Budi Warman. Yang saya hormati Bapak Prima Renaldi selaku Litbang Yayasan Budi Warman, Bapak Redi Rudiana selaku Kepala SMA Budi Warman 1, Bapak Muhammad Iqbal Fauzan selaku Wakil Kesiswaan SMA Budi Warman 1, Bapak Ibu panitia dan wali kelas dari kelas 10 yang terkait dengan studi lapangan kelas 10, kemudian anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan hari ini kita berkesempatan untuk melaksanakan presentasi hasil studi lapangan kelas 10 yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu, yaitu bertempat di Inagro, Bogor, Jawa Barat. Konsep studi lapangan kali ini bertema alam, jadi peserta didik diajak untuk berinteraksi dengan alam, baik MIPA maupun IPS. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan menunjukkan bagaimanakah hasil dari studi lapangan yang telah dilaksanakan. Mudah-mudahan ada ilmu yang didapat, ada keterampilan yang bisa diterapkan baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, itu saja mungkin dari saya. Mari kita melaksanakan kegiatan ini dengan hikmat supaya dapat bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kelas 10 MIPA 1. Mari beri tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and best wishes to all of us. First of all, let's give a thanks to God that we can get in good health until now. The Honorable Chairman of Budi Warman Foundation, Mr. Ahyar, the Honorable Leader of Budi Warman Foundation, Mr. Prima, the Honorable Principal of Budi Warman 1 Senior High School, Mr. Reddy Rudiana, and the Honorable all teachers and friends. Okay, we are from Science 1, and today we're gonna talk about hydroponic. Before we start our presentation, let us introduce ourselves first. So my name is Alicia Umairah. My name is Iminur Akifah. My name is Nunaria Sowidu. My name is Budia Zawakasa. My name is Muhammad Rahman Galatas. My name is Sanaji Wisubharita. My name is Muhammad Arya Hidayat. Oke, sebelum saya jelaskan kembali tentang hidroponik atau pengertian hidroponiknya, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kelas saya atau kelas kami memilih hidroponik sebagai topik materi presentasi pada hari ini. Menurut kelas saya, hidroponik itu bisa mampu untuk mengatasi lahan atau ruang yang sempit di Jakarta pada saat ini. Dengan ruang yang padat, pasti kita butuh pangan yang juga segar, sehat. Tapi ruang kita terbatas untuk hal tersebut. Jadi kelas kita menimbang-nimbang kembali dan akhirnya terbelah hidroponik sebagai materi untuk kita bahas pada pagi hari ini. Dan juga hidroponik tidak membutuhkan terlalu banyak pestisida atau bisa dibilang pestisida yang diperlukan untuk tanaman hidroponik itu tergolong sedikit, sehingga pangan atau sayuran buah-buahannya bisa ditanam dengan sistem hidroponik ini bisa lebih sehat dan segar. Baiklah, itu latar belakang dari kelas saya mengapa memilih hidroponik sebagai materi presentasi pada hari ini. Untuk selanjutnya pengertian yang akan disampaikan oleh Tuna. Tuna, time is yours. Thank you, Ica. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu hidroponik. Sebelumnya, hidroponik itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata hydro yang artinya air dan ponos yang artinya daya. Hidroponik adalah salah satu metode menanam dengan menggunakan air tanpa menggunakan tanah, dan disebut juga sebagai soilless culture, dan ditekankan kepada pemenuhan nutrisi hara bagi tanaman. Terus, apa aja sih yang bisa ditanam dengan menggunakan metode hidroponik? Yang paling sering dan yang paling umum itu ada bayam, ada pakcoy, ada sawi hijau, kangkung, dan yang lain-lain. Sekian, setelahnya adalah Cindy. Thank you. Perbedaan kerikil dan tanah. Kan katanya hidroponik ini tumbuh lebih cepat ya. Nah, dikira bentuk agregat ini yang bikin tumbuh bisa lebih cepat kerikil. Antara kerikil dengan tanah. Kalau tanah itu kan padat ya. Jadi dia banyak menyimpan air sehingga lembab. Kalau kerikil itu dia memiliki rongga-rongga ya. Jadi tidak banyak menyimpan air. Nah, tapi hidroponikultur agraria ini juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya dia tidak menyimpan cadangan air. Jadi kita harus latihan rajin untuk menyiram karena dia tidak menyediakan air. Jika
jika tidak disiram dengan secara teratur, maka tanaman akan cepat layu atau mati. Yang kedua, ada hydroponic nutrient film technique atau NFT. Apa sih hydroponic nutrient film technique? Teknik penanaman hidroponik ini dilakukan pada selokan yang sempit dan panjang. Media tanamnya dapat dibuat dari lempengan logam yang tipis dan juga anti karat. Nah, hidroponik nutrient film technique ini menggunakan pipa atau buli sebagai talang instalasi. Bagaimana cara mengatasinya? Yang saya tahu cara mengatasinya itu sebaiknya yang belum terkena serang penyakit itu dipindahkan dahulu, atau yang sudah terkena penyakit dibuang aja ya, diganti yang baru, atau direndam oleh air yang bersih. Lalu daun-daun yang kuning itu yang sudah nggak layak banget diguntingin aja. Lalu yang ketiga ada hidroponik kultur air. Hidroponik ini salah satu cara bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan dengan menggunakan larutan besi. Nah, hidroponik kultur air ini hidroponik yang kelas kami pakai. Ya, seperti itu ya. Jadi jadi nutrisinya ini adalah pengganti tanah. Nah, Sekam bakar atau arang sekam. Sekam bakar atau arang sekam ini berguna sebagai untuk menstabilkan tanamannya, jadi tidak goyang-goyang, serta memicu pertumbuhan bagi mikroorganisme yang baik bagi tanaman tersebut. Selain itu ada perlai, kerikil, hidroton, dan sabut kelapa. Sekian dari saya. Selanjutnya Mutia. Bagus untuk tanamannya dan lebih terjamin. Yang kedua itu ada memaksimalkan ruang, karena mengingat kondisi Jakarta sekarang yang sudah padat dan sempit, kita tuh jadi susah banget untuk mencari tempat untuk menanam. Jadi dengan adanya teknik hidroponik ini, kita bisa memanfaatkan ruang tertentu untuk menanam tanaman dengan teknik hidroponik. Yang ketiga itu ada hemat air. Hemat air itu karena airnya itu tidak diserap langsung oleh tanah dan teknik hidroponik ini mengalami sirkulasi, jadi airnya itu hanya di situ-situ saja. Dan contohnya pada tanaman hidroponik yang sudah kita buat ini, di sini kita hanya membutuhkan kurang lebih 220 ml air dan hanya diganti sekitar 1 minggu sekali. Dan yang terakhir lebih cepat panen karena nutrisinya itu sudah sesuai dengan dosis maksimum airnya. Jadi kita bisa mengontrol nutrisi yang bagus untuk tanamannya. Contohnya pada tanaman kangkung ini kita hanya memerlukan waktu 20 sampai 25 hari dalam proses pembibitan sampai panennya. Mungkin itu cukup dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustaz. Kenapa? Karena dalam metode hidroponik kita bisa menumpuk tanaman. Misalnya kita menaruh tanaman satu garis di sini, kita bisa menaruh lagi satu garis di atasnya dan di atasnya lagi. Nah, yang kedua adalah kuantitas dan kualitas produksinya lebih tinggi dan lebih bersih. Hal ini dikarenakan penggunaan bahan yang lebih efisien dan kualitas produksinya lebih tinggi karena nutrisi yang didapatkan oleh air yang diberikan sudah terjamin dan dapat dikontrol dengan mudah oleh manusia dan petaninya. Biasanya hal ini dikarenakan peralatan hidroponiknya harganya lebih mahal. Mungkin kalian bertanya, kenapa sih peralatan hidroponik lebih mahal daripada biasanya? Nah, kita masuk ke dalam kelemahan yang nomor 2, sulitnya mencari perlengkapan hidroponik. Hal ini dikarenakan hidroponik belum terlalu tersebar luas di Indonesia. Walaupun sudah banyak, tapi belum terlalu tersebar luas, sehingga hanya sedikit toko yang menjual perlengkapan hidroponik, yang menyebabkan harga dari peralatan hidroponik lebih mahal. Nah, jadi di sini ada langkah-langkah cara kita buat hidroponik. Pertama tuh potong rongkongnya menjadi beberapa bagian sesuai dengan wadah.
Langkah selanjutnya membersihkan rokok. Dengan cara mencuci rokok dengan sedikit air. Nah, di sini tuh setelah dipotong-potong tadi, rokoknya dibersihkan kembali dengan menggunakan sedikit air yang sudah dicuci pada wadah untuk mengatakan bumbu. Selanjutnya, bumbu ini disarankan bumbu. Lalu, dengan tambang, ibu akan menggunakan bumbu tersebut kurang bagus. Jangan lupa untuk mencuci benih sebanyak 2 sampai 3 kali. Lubang rokok yang sudah dibersihkan gunanya untuk membersihkannya. Satu karton rokok bisa diisi dengan beberapa biji. Dan juga hidroponik ini cukup mudah untuk dilakukan oleh siapapun. Dari mulai sudah melakukan kayak tadi kan, kayak rokoknya itu juga cukup mudah didapatkan. Walaupun memang mungkin ada beberapa penjual pertanian yang belum menjual rokok, tapi kita kan bisa ada toko online. Nah, di situ kita bisa beli gitu. Nah, dari yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sekalian tadi, ada nggak sih yang masih bingung tentang hidroponik ini? Jadi di sini kita akan membuka sesi tanya jawab. Saya Naura dari Sekolah IPS 1 ingin bertanya, pada saat minum ini perlu ditutup menggunakan plastik hitam atau tidak? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Mau langsung dijawab atau Oke, jadi itu tuh bisa dipindahkan kurang lebih 7 hari setelah proses yang sudah kita lakukan, setelah proses penyemaian. Oke, sekian dari saya. Makasih. bagaimana, jelas Rafila? Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Yang sudah kalian lakukan ini, apakah itu yang diajarkan di sana atau bagaimana? Memang kalian mencari sendiri atau memang ini mempraktikkan yang sudah diajarkan di Minagro kemarin? Kemudian kedua, tadi saya kalau gitu apa dong? Kalau tadi mahal ya, kalau gitu bagaimana supaya kita dapat manfaat, kemudian supaya masuk akal lah untuk harga yang sama dengan yang dipakai konvensional, alat tanam konvensional itu. Terima kasih. Disediain tanaman yang sudah disemai. Jadi tadi yang kita lakukan itu penyemaian, kita belajar dari Ibu Cumairah, dari guru biologi. Terus selanjutnya kita cuma tinggal ngikutin yang dari Minagro aja. Aku untuk pertanyaan kedua tadi yang agak lupa. Ya, maksudnya supaya hidroponik ini bisa dilakukan lah. Kan tadi mahal ya kalau Ya modalnya. apa masih bisa itu dilaksanakan meskipun mahal gitu. Karena dibanding dengan harga tanam kampung, seikatnya 5.000 ya kalau di orang biasa. Apakah bisa masuk 5.000 kalau pakai hidroponik dijualnya? Menurut tanggapan saya masih bisa sih, Bu. Nah, di sini kita selain pakai sistem yang pakai rokok, kita juga pakai sistem yang pakai tisu. Nah, jadi itu lebih murah juga. Nah, di situ ada contohnya yang memakai tisu. Jadi kita juga tidak perlu modal yang cukup besar gitu untuk menanam hidroponik ini. Dari bahan-bahan sehari juga kita bisa menanam hidroponik. Gitu. Tadi kan media tanamnya banyak ya. Apa yang menjadi syarat media tanam itu cirinya harus bagaimana gitu? Apakah bisa pakai kayu? Apakah bisa pakai apa lagi ya? Ya, syaratnya apa gitu? Terima kasih. Terima kasih Bu dan Pak Syakir. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Zakir dulu. Jadi jawabannya adalah ya kita bisa menanam stek-stek batang seperti itu bisa.
banyak kok contoh-contoh orang-orang yang menanam stek batang di sistem hidroponik. Hidroponik yang kita tanam baik termasuk di sekolah ini ya. Belakang itu dulu penuh dengan kalor-kalor yang dilubang-lubangin untuk nanam ya. Saya hasil panennya saya nggak pernah dibagi, tahu udah hilang. Kalornya udah entah kemana gitu ya. Jadi waktu kita itu berharap mudah satu panen apa hasil panennya dibagi gitu. Oke. Kira-kira apa nih penyebabnya? Hidroponik kan di Jakarta udah lahan nggak ada. Tapi ini apa yang bikin orang malas untuk menanam hidroponik ini, budaya hidroponik gitu ya? Kenapa orang malas budaya? Yang kedua, di sekolah kita sudah ada di atas, tapi bukan pakai ID, tapi pakai sekam ya. Bukan tanah, tapi sekam saya lihat sudah banyak. Itu masuk hidroponik nggak kalau seperti itu? Bukan. Tadi kalau tanah, medianya tanah kan berarti bukan hidroponik ya. Kalau medianya itu sekam itu termasuk hidroponik nggak? Terima kasih. Terima kasih. Dan pesan Bapak kalau bisa kegiatan ini bukan hanya sampai di sini lah ya. Tim IPA ini adakan kegiatan seperti ini, lahan sekolah kita ini banyak ya. Bikin kegiatan ini sehingga kalian bisa praktekkan lagi. Bisa kalian semacam sebuah riset atau metode penelitian. Buatkan hidroponik tersebut. Menurut saya metode hidroponik yang paling cocok untuk dilakukan di sekolah ini adalah metode kultur air, karena menurut saya itu adalah yang paling simple dan paling dinikmati untuk sekarang. Nah, untuk tempatnya saya rasa di belakang bagian kanan itu Pak, betul kan? Nah, bagian kanan itu cocok untuk digunakan untuk menanam hidroponik Pak. Yang itu masih contohnya mana hidroponik? Yang di Ini. yang seperti itu masih digunakan. Iya, seperti ini. Ya, ya. Tambahan menurut saya juga nutrient film itu bisa, karena nutrient film itu dia pakai pipa dan bertumpuk, jadi dia bisa nangkep